Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hari ini insyaallah kita akan ulangan praktek akidah ya, di mana soalnya Ustaz sudah persiapkan, sebentar lagi akan ditampilkan insyaallah ya. Sambil nanti kalian mengerjakan ulangan prakteknya sambil Ustadz absen. Tapi sebelumnya di kelas 10A nanti siapa penanggung jawab di 10A? Siapa kita buat? Taib. Amirah Husni ada? Ada Amirah Husni? Ya. Mutia, Kaisa, buka suaranya coba semua. Bentar. Mutia, Kaisa. Taib. Nanti untuk mempermudah seluruh proses penilaian, maka buatkan grup khusus sebagaimana Ustadz punya grup bersama anak kelas 11 dan grup bersama anak kelas 12. Nanti kelas 10A buatkan grup khusus, grup mapel akidah ya, semuanya di situ siswi kelas 10 dan Ustadz. Paham? Yang anak kelas 10A. Begitu juga yang kelas 10B. Kelas 10B nanti ya Nurul Matin. Nanti kelas 10B buatkan juga grup khusus, grup pelajaran akidah yang di situ berisi seluruh siswi kelas 10B bersama Ustadz. Alasan kenapa? Supaya pertama Ustadz tidak mengenal seluruh siswi ya, apalagi Ustadz tidak menyimpan nomor-nomor, sehingga akan lebih mempermudah Ustadz ya, apakah yang datang soal itu datang dari kelas 10, 11, 12 atau datang dari masyarakat. Jadi kalau dia di grup mempermudah Ustadz, oh ini anak kelas 10A, ini anak kelas 10B, ini kelas 11, ini kelas 12. Hanya saja perhatikan, dengarkan ini, jangan nanti enggak paham. Untuk sifatnya ulangan tetap saja menjapri Ustadz jawabannya. Karena kalau nanti kalian kirim di grup, nanti kawannya melihat, kan gitu, iya kan? Kawannya melihat, mana tahu dia belum kumpul, lihatnya jawaban kawannya lalu dicontohnya. Tapi kalau menjapri Ustadz, dia nggak bisa mengetahui jawaban kalian. Jadi apa yang harus dilakukan di grup? Grup itu sifatnya informasi, dan juga bagi yang siswi remedial itu mengirim ke grup. Begitu juga pengumuman nilai, begitu juga hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masalah akidah. Begitu juga misalnya kalau ada kalian tidak paham, itu ditanya di grup. Kesimpulannya adalah hari ini buatkan grup atas nama mapel akidah di 10A, begitu juga di 10B ya, di dalamnya ada siswi kelas 10A, kemudian ada siswi kelas 10B dan ustadz.
Grupnya dipisah ya, grup 10A dan grup 10B. Taib. Ya. Grupnya adalah grup pelajaran akidah. Nanti hal-hal yang perlu Ustaz sampaikan di grup, maka Ustaz akan sampaikan di grup. Itu penting karena sebagaimana yang Ustaz juga lakukan bersama kakak kalian di kelas 11A dan 12A. Baik, kemudian kita masuk ke ulangan praktek. Ulangan prakteknya thalibat. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Di sini Ustadz meminta kalian ya untuk membaca sebuah nas, sebuah kisah ya. Iqra'in nas, baca teks, kemudian abdi ra'yaki, kemudian keluarkan pendapatmu tentang al-khalal al-aqadi, tentang kekeliruan akidah di dalam teks ini. Di sini ada namanya batu Quran yang ini ada di Pandeglang dan Ustaz sudah ke sana. Pandeglang itu Jawa, Banten ya, Banten ya. Dan Ustaz sudah ke sana dan mengunjungi langsung tempat ini. Thalibat, dengar enggak yang Ustaz sampaikan? Taib. Ya. Ini batu, ini air. Sudah? Ini ada sejarah versi batu ini. Nah, keyakinannya kalau orang kemari dia tawaf mentawapi batu ini sambil berenang 7 kali, lalu dia meminta apa saja yang dia inginkan lalu dikabulkan. Itu keyakinan. Sudah? Padahal kita tahu tawaf itu hanya berada di mana? Tawaf itu di mana, nakku? Hah? Tawaf di mana tawaf? Ya, iftahul hazimah. Di mana tawaf? Di Ka'bah. Ini di Batu. Coba di Batu ini, di Banten lagi, di Indonesia. Nah, karena kita praktek, kita sudah mempelajari sampai masalah tauhid uluhiyah. Berarti ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Sekarang di sini ibadah diberikan kepada selain Allah. Tawafnya pun di Batu. Dah, ini fakta. Ustaz enggak mengada-ngada. Karena Ustaz sudah kemari, sudah langsung lihat. Dah. Ini ada kalian baca sejarah batu Quran versi pertama, karena dia ada 3 versi. Semuanya bermasalah memang. Tapi Ustaz ambil saja versi pertama. Dibaca sampai habis. Sudah sampai sini. Kemudian setelah itu kalian sebutkan ya, menurut pendapat masing-masing kerusakan akidah yang ada di dalam versi ini. Tulis berdasarkan keilmuan masing-masing setelah kita mempelajari bab pertama dari awal itu sampai dengan masalah tauhid uluhiyah dalam akidah. Paham perintahnya, nakku? Di mana ditulis? Di kertas. Tentu tulis namanya, jangan lupa. Nanti ya paling lambat atau kumpulkan ya sampai batas zuhur. Begitu juga ini kita kan live ini. Anak-anak yang siswi yang tidak ikut Zoom ya, dia harus lihat di barangkali di grup sudah dikirimkan oleh ustazah wali kelasnya ya. Ya, di grup dia lihat dan dikerjakan. Sudah? Baik, sekarang untuk menyingkat waktu, ini 432, kita berhenti di 4 mana jamnya? 11.29 dan kita berhenti di 11.50. Oke. Sekarang silahkan kerjakan, baca, lalu tuliskan permasalahan kesalahan akidah yang kalian ketahui sesuai dengan teks yang kalian baca. Ada pertanyaan? Ya. Bukan ya, Zahra. Ini ya Zahra yang ngomongnya. Zuhra.
Bebas, bebas. Boleh tauhid uluhiyah, rububiyah. Artinya adalah kalian munculkan misalnya ini bermasalah. Di paragraf ini bermasalah. Alasannya ini. Begitu. Lihat dia per paragraf, di paragraf berapa dia bermasalah, lalu berikan komentar. Nah, ini namanya analisis, nakku. Namanya kita belajar akidah, sudah tahu. Saya ingin sejauh mana pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kita pelajari selama ini. Ya. Nah, kita Ustaz ingin melihat, lalu lihat paragrafnya, kemudian ini saya berikan ini ya, enggak usah kalian tulis paragrafnya, tetapi cukup paragraf keberapa? Ya, ini kan ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 paragraf. Enggak, itu analisis kalian. Kalau melihat bahwasanya paragraf pertama enggak ada masalah, enggak usah komentari. Misalnya pada paragraf pertama tidak ada masalah, udah. Pada paragraf kedua ya ada permasalahan, sisi permasalahannya ini dan ini bertentangan dengan akidah. Begitu saja. Paham? Paham tidak ini? Oke, baik, silahkan kerjakan sambil Ustadz mengabsen. Sambil Ustadz mengabsen, ya. Baik, oke, ya. Boleh, itu boleh. Ini penyimpangan tauhid rububiyah, ini penyimpangan tauhid uluhiyah, boleh, enggak ada masalah. Bisa dijelaskan. Artinya adalah nilai enggak bisa sama nanti kalian ini. Ustadz akan melihat sejauh mana kalian memunculkan pendapat, ide masing-masing. Bagi yang dia mengerti pelajaran dengan baik, dia akan tuliskan ya penyimpangan-penyimpangan ini bermasalah dan lain sebagainya. Ustadz tidak meminta solusi. Ustadz hanya meminta permasalahan penyimpangan akidah di nas ini, di konteks ini. Paham? Oke, silahkan kerjakan. Ya Sifa, kenapa? Zahra. Enggak silahkan kerjakan supaya jangan buang waktu. Sehingga sekarang sampai 11.50 ya. Oke, baik, silahkan sampai Ustadz mengabsen. Dengarkan namanya ya. Jangan nanti Ustadz panggil-panggil enggak dengar ya. Kumpulnya Japri. Kumpul Japri. Kenapa? Kalau kalian kumpul di grup nanti, lagian grup kan belum dibuat. Belum dibuat, nanti aja. Grup kan belum ada. Ya, masih Japri kumpulnya. Baik. Oke. Silakan aku kerjakan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, mengumpulkan nilai. Nah, kalau kalian nanti, pokoknya masa depan itu dimulai dari sekarang lah. Kalian yang menentukan, ya tentunya setelah Allah ya, kemudian kalian ya. Tapi dari sekarang dimulai. Jangan bermudah-mudahan, hidup ini sebentar nakku. Orang tua kita pun gak selamanya bersama kita. Oke, silakan. Sambil saya absen, dengarkan ya. Tanggal 25. Yang kira-kira dia hadir dan gak bisa mic-nya hidup, seperti Habibah itu, mic-nya gak hidup Ustaz katanya, dikirim apa ya, kirim ke chat ya, chat biar saya baca. Aisyah Hayatun, oke. Azkania, mana Azkania? Partisipan 30. Taib. Dengarkan suaranya kalau supaya saya tahu hadir atau tidak. Azkania kelas 10A dulu, 10A, 10B silakan kerjakan. 10A dulu. Azkania, Alia Nadira, Alia, Amira Husni, Amira, Ananda Dini Arimbi,
Ananda Dini, Anggi Sofia, Anggi, Anissa Nurul, Aulia Rizki, Aulia, Dea Khalika, Dea Khalika, Fadilah Nur, Farida Azmi, Farida, Fatimah Amatul Karim, Fatimah, Fatimah, Fatimah Zahra, Habibah, ada ya, Istiqomah, Istiqomah, Jihan, ya Jihan, Taib, Khalisa, 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 Mutia, tadi Mutia ada, Taib, Mutia ada, Nisa, Delia, Nisa, Konita, Konita, Taib, Rumaisa, Rumaisa, Salwa, Salwa, Sarah Irawan, Sifa Munira, Siti Aisyah, ini YouTube ya, YouTube, baik. Sifa Bilqis, Bilqis, Sifa, Yulianda, Yuli, Zahwa, Rahmi, Zahwa. Baik, masuk ke 10. Nanti 10A buatkan grup. Nama grupnya grup Mapel Akidah ya. Untuk mempermudah Ustadz komunikasi, pengumuman dan lain sebagainya. Karena melalui jadwal di kelas lama sekali. Aisyah kelas 10B, Aisyah Putri, Aisyah Putri, Aisyah Putri, Aisyah Zahra, Alia Qurrata Ain, Alia Qurrata, Ayu, Ayu Dwi, ya Ayu Dwi ada itu ya, Bazlina, Bazlina tidak ada, Baby hadir, oke. Fadilah, Fadilah Rahmi, Fazria, Farah Hilwa, Hilwa, Farah Hilwa, mana Farah Hilwa ini? Fatimah, Fatia Faiza, Hafilah, Iftahul Hazimah, Iftahul Hazimah, Jihan Najwa, Jihan Najwa. Iftah tadi ada? Ada, baik. Jihan juga ada. Khalisa, Khalisa, Khalia, oke. Khalia, 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 Maulida Aulia, Maulida Aulia, Naila Husna, Naila, Naila Husna, Naila Tatiana, Nailah Mumtazah, Nazwa Zalila, Nazwa Zalila, Nazwa Aulia, Nazwa Aulia, Nazwa Nadia, Nazwa Nadia, Nazwa Zalila ada itu ya. Taib, Nazwa Nadia enggak ada. Nurul Matin, tadi Nurul Matin ada. Kemana dia? Nurul. Oh ada. Taib. Raisa Amini. Taib. Risa Nurul. Risa. Sofia Zahra. Sofia. Siti Alia Melati. Siti Alia. Sofia hadir. Taib. Siti Alia. Sahira. Sahira. Zahra. Zahra. Taib. Zahra dan Zuhra hadir ya. Zahra, baik. Naam.
Paragraf 4 silakan. Coba munculkan supaya saya tahu siapa yang ngomong. Oh gitu ya. Oh. Iya ya. Khalia Rasida ada itu ya. Khalia Rasida. Iya. Saya cek dulu. Khalia Rasida hadir. Baik. Zahra Arikah hadir. Anissa Nurul. Nurul ada. Syifa Muniro hadir. Jihan ada. Coba buka pesan, kayaknya banyak sekali pesan masuk. Taib. Dea Khalika. Oke, baik. Kemudian Syifa Muniro, baik, hadir. Sofia Az-Zahra, oke. Fatimah kelas berapa? 10A, baik. Fatimah ada 2. Fatimah yang mana nih? Iya, ada Fatimah Zahra, ada Fatimah saja. Mana Fatimah? Fatimah saja. Baik. Naila Tatiana, oke. Amira Husni, baik. Zahra Arikah, udah. Taib. Az-Zahra Zuhra, yang mana? Zuhra. Oh, Khalisa Deva ya. Khalisa Deva. Khalisa Devi. Khalisa Deva. Oke, baik ya. Nailah Mumtazah 10B ya. Nailah Mumtazah, baik. Fazria Hafizah. Qanita 10A. Qanita Fatin. Zahra Arikah sudah. Terus Iftahul Hazimah. Anissa Nurul, oke. Ayu Dwi. Siapa? Fatimah 10B. Fatimah. Oke. Siapa lagi? Khalia Rasida, ini tadi sudah kali ya. Khalia Rasida, oke. Jihan Najwa. Ya. Alia Nadira. Bentar. Alia Nadira, sudah. Nurul Matin sudah. Nisa Adelia. Hafilah. Oke. Alia Qurrata ini. Bentar ya. Alia Qurrata ini siapa ini? Hafilah sudah. Baby. Udah ada. Baby, oke. Udah. Fazri Hafizah, Nisa Adelia, udah. Oke. Nah, silakan. Iya. Mutia Kaisah. Taib, buka paragraf 4. Baik. 1 2 3 4. Kemudian sampailah ini kan? Yang Kemudian sampailah Syekh Maulana Mansur di Makkah tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut. Karena berangkat dari sana, maka dalam kepulangannya pun beliau juga muncul dari sana bersamaan dengan air yang tak berhenti mengucur. Apa yang bermasalah, anakku? Begini dia. Masuk logika kalian enggak kalau misalnya ini siapa namanya? Siapa yang ngomong sama Ustaz? Hafilah. Fifa mengatakan kepada kami di Ulu Nuha, Ustaz, saya berangkat ke sekolah dari rumah saya langsung sampai ke Ulu Nuha, mungkin? Ini kasus dia nih, ya. Tanpa di Makkah, tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut, tiba-tiba sampai di Banten, ya. Muncul dari sana bersama dengan air. Artinya adalah dia
nanti di yang bawah ataupun di versi yang berikutnya, katanya Syekh Maulana ini masuk air Zam-Zam lalu keluar di Banten. Karena keluar dari Banten, maka air pun masih keluaran dari bekas dia keluar itu, itulah air Zam-Zam katanya. Nah, ini kan bermasalah. Nggak ada orang sakti di dunia kayak gitu. Rasulullah sendiri pun yang merupakan yakni Rasul diutus nggak kayak gitu. Ini kok luar biasa sekali kan gini. Nah, sekarang tugas kalian. Nah, bagi orang yang meyakini hal seperti ini, penyimpangan apa yang ada di sini? Ya. Jadi tujuan kita ini nakku supaya kita itu jangan mudah diombang-ambingkan orang, cerita-cerita tahayul aja pun kita percaya. Apalagi kita sudah belajar ya. Itu fungsinya supaya kita itu kritis terhadap hal-hal yang beredar, kisah-kisah yang beredar di masyarakat. Tinggal 4 lagi nakku, 4 menit. Apanya dikirim? Ininya? Iya, boleh. Enggak, ini kan sudah dikirim wali kelas ke grup masing-masing. Yang 10A, sudah ada enggak ini di grupnya? Asukania. Udah, baik. 10B. 10 udah kan? Nah. Type hanya saja Ustaz, kalau kalian grup daring kan semua pelajaran di situ. Tapi buatkan nanti khusus grup mapel akidah 10A, grup mapel akidah 10B ya. Yang bertanggung jawab ketua kelasnya. Siapa ketua kelas 10A? Kok nggak ada? Tanya wali kelasnya, harus sudah dibentuk. Ketua kelas 10B siapa nakku? Nggak ada. Oh, belum diatur. Oke lah, siapa sajalah yang nanti bersedia ya. Artinya dia yang mengkoordinir bentuk dan Ustadz masukkan sebagai admin. Fungsi grup agar seluruh diskusi di situ. Nggak usah lagi japri-japri Ustadz. Saya pun nggak tahu siapa saja menjapri. Begitu banyak antara masyarakat dan anak-anak didik. Saya pun bingung karena banyak sekali yang japri. Akhirnya sebagiannya belum terbuka. Nanti terzolimi. Berapa banyak siswi itu japri, Ustaz, saya kan sudah kumpul katanya. Kenapa? Saya pun nggak tahu sudah dikumpulnya karena banyak sekali yang menjapri. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu kita buat grup. Dua menit lagi nakku. Enggak, kita belum ke situ nakku, belum belajar. Masih sampai akidah, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tapi kalau ada yang sudah paham tauhid asma wa sifat enggak ada masalah. Apalagi anak-anak ustadz yang memang sudah dari SMP-nya memang di Ulunuha, kan udah dipelajari itu. Enggak ada masalah kalau kalian melihat dari situ ada penyimpangan. Satu menit. Habis ini kalian buat grup ya. Nanti di grup itu Ustadz ingin ini yang belum ini. Saya nggak, karena kan saya Ustadz nggak tahu yang YouTube dia siapa saja ya. Sehingga ada beberapa ini absen yang sama Ustadz, asal Ustadz masuk nggak pernah ada kan gitu. Seperti Fadilah Nur, Farida Azmi, saya nggak tahu kemana ini. Tanggal 18 juga tidak ada. Ini sekarang tanggal 25 pun tak ada juga. Rumaisa Salwa Nazwa juga begitu. Fatihah Faiza juga begitu. 1825 enggak ada. Nazwa Aulia Mukhtar Lubis sama. Jadi di grup itu saya ingin tahu kemana ini, kan gitu ya. Ya. Soalnya anakku itu di atas ya. Perhatikan. Ini. Udah lihat? Sudah lihat?
Ya. Bacalah teks ini, kemudian berikan pendapatmu tentang kesalahan akidah di dalam teks ini. Maka dianalisis dalam paragraf ini ada masalah enggak? Kalau enggak, tinggalkan. Nah, kalau ada, tulis. Oh, ini bermasalah begini. Dah. Paragraf kedua ada bermasalah enggak? Kalau enggak ada, tinggalkan. Kalau ada, tulis. Ya. Baik, selesai waktu enakku, dah habis waktu. Nanti silahkan dikumpul ya. Pengumpulan masih di Japri. Mengumpulnya menjapri ya. Kemudian habis ini paling lama kapan paling lama? Jangan besok lah. Masa besok? Enggak kalau saya kasih waktu panjang bermudah-mudahan. Paling lama jam 2. Jam 2 ya. Enggak usah panjang-panjang. Misalnya paragraf pertama enggak ada masalah. Udah, paragraf kedua, ya terdapat permasalahan tentang ini dah. Ya. Masa sudah belajar kita enggak tahu ada bermasalah di sini? Kan ada hal-hal yang enggak masuk logika kita ini. Banyak pun. Ya. Kan gitu, ya. Oke, baik, selesai waktunya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.